Gedung sekolah dasar negeri yang terletak di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara ludes dilalap si jago merah. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar dan membakar habis bangunan gedung sekolah. Peristiwa ini membuat siswa panik dan berhamburan keluar dari area sekolah. Beruntung saat kejadian, para siswa seluruhnya berada di luar kelas bertepatan jam istirahat, sehingga tidak menimbulkan korban. Petugas pemadam kebakaran dari Pemda Halmahera Selatan langsung menerjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Jam 9.30 setelah kita mendapatkan informasi dari masyarakat lewat teleponnya Kursain Damkar, 5 menit kita menuju ke tempat lokasi karena dekat antara kantor damkar bersama dengan sekolah dasar yang terbakar. Jadi kita mengadakan memadamkan kebakaran itu sekitar 40 menit. Api baru bisa dipadamkan itu? Api bisa dipadamkan. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu pihak sekolah terpaksa meliburkan siswa akibat peristiwa naas ini. Dari Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada weekend kali ini ya. Selain tentu saja. Iya, Cika, ini selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga Arlista telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cika Mutazam. Dan saya Arlista, di pemirsa inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online Polri mengamankan 7 tersangka terkait kasus judi online. Dalam penangkapan ini, Polri menyita sejumlah barang bukti, salah satunya berupa uang tunai senilai lebih dari 70 miliar rupiah. 6 orang warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing yang diduga bos judi online diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Judi Online Polri. Satgas Judi Online Polri ini juga menyita sejumlah barang bukti seperti uang tunai hingga 70 miliar rupiah usai membongkar kasus judi online slot 8278. Wakil Kepala Bareskrim Polri yang juga merupakan Wakasatgas Judi Online, Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan, slot 8278 merupakan situs perjudian online berskala internasional yang memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang Indonesia. Selain uang tunai, Satgas Judi Online juga menyita sejumlah barang bukti lainnya seperti laptop, ponsel, hingga 2 unit mobil. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2024 kami telah mengungkap perkara judi online situs slot 82-78 dan saat itu kami menangkap 7 orang tersangka yang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 6 orang warga negara Indonesia dengan omset miliaran rupiah. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa situs slot 8278 merupakan situs judi online berskala internasional yang jaringannya dikendalikan oleh warga negara Cina dan memiliki jumlah pemain lebih dari 85.000 orang di Indonesia dengan server yang berlokasi di luar negeri. Adapun situs slot 82-78 ini dipromosikan melalui berbagai situs dalam media sosial, termasuk pada grup Telegram. Selain itu, situs ini juga memberikan fasilitas untuk melakukan deposit dengan saldo minimal Rp10.000 tanpa harus melakukan registrasi email dan nomor handphone. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik untuk mengakses situs tersebut. Pengungkapan jaringan judi online ini merupakan komitmen Polri dalam melaksanakan program kerja Astacita yang bertujuan memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, perjudian, narkoba, dan penyelundupan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Barreskrim Polri mengungkap 80 kasus peredaran narkoba sepanjang September hingga Oktober 2024. 136 pelaku dari jaringan narkoba internasional ditangkap. Jaringan narkoba yang diungkap adalah jaringan yang dikendalikan gembong narkoba Freddy Pratama, serta 2 jaringan internasional lainnya. Dalam penangkapan, polisi menyita 1,07 ton sabu, lebih dari 350.000 pil ekstasi, 2,5 kg kokain, dan 1,12 ton ganja. Apabila barang haram ini beredar di masyarakat, maka bisa menyelamatkan lebih dari 6,2 juta jiwa. Adapun 136 pelaku telah ditahan dan terancam hukuman paling berat, hukuman mati. Dari 80 perkara yang sudah diungkap tersebut, jumlah tersangka yang berhasil diamankan dalam joint operation ini adalah sebanyak 136 orang tersangka. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan, yang pertama sabu sebanyak 1,07 ton, tepatnya 1071,56 kg, kemudian ganja 1,12 ton, ekstasi sebanyak 357.731 butir, Happy 5 6.300 butir, ketamin 932,3 gram, kemudian double LL 127.000 butir, kokain 2,5 kg, tembakau sintetis sebanyak 9.064 gram, hasis 25,5 gram, MDMA 4.110 gram, methadron 8.157 butir, happy water 2.974,9 gram. Pemirsa, hasil tes urin supir truk kontainer yang berkendara ugal-ugalan dan menabrak sejumlah pengendara di Tangerang, Banten positif narkoba. Sementara itu 7 orang terluka akibat ditabrak truk kontainer. Polisi menggelar olah TKP kecelakaan truk kontainer di Tangerang, Banten. Terdapat 9 lokasi olah TKP guna melengkapi hasil penyelidikan. Salah satu lokasi adalah Tugu Adipura di Jalan TMP Taruna yang menjadi titik akhir perjalanan truk yang dikendarai pria berusia 24 tahun berinisial JFN. Sementara itu, sopir truk menjalani perawatan intensif di RSUD Kabupaten Tangerang akibat terluka parah usai dianiaya massa. Berdasarkan hasil tes urin, sopir truk terindikasi positif zat adiktif metamfetamin. Nah, hasil cek urin ini ada satu indikasi tes anti narkoba. Nah, itu ada salah satu zat hasilnya positif. Metamfetamin atau apa? Ya, zatnya itu metamfetamin ya. Sebelumnya, aksi supir truk yang melaju dengan ugal-ugalan di Jalan Hasyim Asyari, Cipondoh, Tangerang, Banten terekam kamera warga. Truk menabrak pejalan kaki hingga pengendara lain. Akibatnya 7 orang terluka dan dirawat di rumah sakit. Warga sekitar yang menyaksikan langsung mengejar truk dan berusaha menghentikannya. Sopir truk pun terluka parah usai menjadi bulan-bulanan warga. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dari Tawau, Malaysia menuju Tarakan di Sebatik Utara. Pengungkapan bermula dari informasi yang diterima tim gabungan mengenai adanya narkoba yang dikirimkan ke Tarakan melalui Sebatik. Saat menyekat dan memeriksa sejumlah kapal cepat, tim gabungan menemukan seorang wanita yang menyembunyikan 1 paket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik hitam. Pelaku berinisial S mengaku dititipi barang haram narkoba oleh seorang warga negara Malaysia berinisial D.
Untuk selanjutnya akan diberikan kepada penerima berinisial I di Tarakan. Barang bukti yang disita dari tangan pelaku berupa 1 paket sabu, paspor, koper berisi pakaian, serta ponsel. Komandan Lanal Nunukan memerintahkan tim gabungan untuk melaksanakan penyekatan di wilayah Posal Saipancang Sebatik terhadap speedboat ataupun kapal yang keluar masuk wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya di wilayah Sebatik. Seorang pelaku pencuri ponsel korban kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi saat tengah asik bermain judi. Tanpa perlawanan, pelaku digiring ke kantor polisi. Seorang pelaku pencurian ponsel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Pelaku bersama 2 rekan lainnya digerebek saat tengah asik bermain judi. Pelaku diringkus terdesak sejumlah pertanyaan hingga mengakui aksi kejahatan yang membawa kabur sebuah ponsel. Sebelumnya, pria pengangguran ini telah berulang kali keluar masuk penjara dengan kasus tindak pidana pencurian. Pelaku membawa kabur sebuah telepon genggam milik korban kecelakaan lalu lintas yang ia selamatkan di jalan. Terjadi kecelakaan, HP dititipkan kepada seseorang yang berada di dalam rumah sakit. Nah, kemudian oleh pelaku tidak menyerahkan kembali handphone ini kepada korban, tetapi dibawa pergi. Pelaku kini terancam pidana penjara 4 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang warga di Kecamatan Naringgul, Cianjur, Jawa Barat meninggal dunia usai mengkonsumsi obat dari pengobatan gratis yang digelar salah satu tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Cianjur. Viral di media sosial, seorang ibu bernama Yohani, warga Kampung Singkup, Cianjur Selatan, Jawa Barat, meninggal dunia usai meminum obat dari pengobatan gratis yang digelar salah satu tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Cianjur di Kampung Cihalimun, Desa Sukamalaya, Kecamatan Naringgul, Cianjur pada tanggal 26 Oktober lalu. 2 jam usai meminum obat, korban mengalami gejala pusing, mual, dan muntah. Lalu pada tanggal 27 Oktober keluarga sempat membawa ke puskesmas, namun lantaran kondisinya cukup berat, Yohani dirujuk ke RSUD Soreang, Kabupaten Bandung. Namun sampai di RSUD Soreang, Yohani dinyatakan meninggal dunia. Benar kejadian waktu itu, ibu saya mengikuti awal mulanya mengikuti kegiatan pengobatan gratis yang diadakan oleh paslon. Salah satu paslon ya, yang sekarang itu lagi mau pilkada. Pihak Puskesmas Naringgul sangat menyayangkan adanya kegiatan pengobatan gratis yang dilaksanakan karena tanpa pemberitahuan ke pihak puskesmas setempat. Sebelumnya saya tidak ada pemberitahuan dilakukan pengobatan gratis di wilayah Puskesmas Naringgul. Saya berkewajiban untuk menanyakan, ternyata setelah saya dapat dari warga itu keterangan ada sekitar 100 lebih yang mengikuti pengobatan gratis tersebut dari salah satu pasangan calon bupati yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur. Untuk pengobatan gratis tidak ada tim kesehatan dari UPTD Puskesmas Naringgul yang terlibat. Pihak Puskesmas Naringgul berharap agar kejadian ini bisa dijadikan pelajaran untuk semua pihak agar kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Kembali lagi bersama iNews Pagi, pemirsa. Fenomena hujan es melanda kawasan Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Bahkan angin kencang saat hujan deras mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah titik. Hujan es disertai angin kencang melanda Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu siang. Tampak dari video amatir, salah seorang warga Cinangka, Sawangan, Kota Depok mendokumentasikan fenomena hujan es yang berlangsung sekitar 2 menit itu.
Selain itu, fenomena hujan es ini diketahui saat warga mendengar kerasnya suara hujan yang turun seperti suara kerikil yang jatuh di atap rumahnya. Iya, tadi terdengar dari dalam rumah ada suara batu es jatuh gitu, makanya saya buru-buru keluar. Ternyata benar hujan es batu. Usai dilanda hujan es, sejumlah pohon berukuran besar pun tumbang di sejumlah titik di Kota Depok. Salah satunya di Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Kota Depok. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun akses Jalan Raya Muchtar belum dapat dilintasi kendaraan selama proses evakuasi yang dilakukan pihak terkait terhadap pohon tumbang itu. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang melanda Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya beberapa pohon besar tumbang menimpa ruko, rumah hingga menutup jalan. Inilah detik-detik rekaman warga saat pohon besar tumbang. Terlihat kepanikan warga yang sedang berteduh, langsung memindahkan kendaraannya. Pohon tersebut tumbang setelah hujan lebat disertai angin kencang melanda kota Palembang, Sumatera Selatan. Pohon yang tumbang juga menimpa ruko dan rumah hingga menghancurkan bagian atap. Bahkan tumbangnya pohon tersebut merusak tempat pedagang kaki lima. Selain itu, dampak akibat pohon tumbang menutup akses jalan menuju pemukiman warga. Karena angin kencang tadi barusan dan memang hujan dan anginnya cukup kencang. Jadi ini pohonnya cukup besar dan kami saat ini sedang berusaha untuk komunikasi dengan dinas perkebunan dan saat ini sudah petugas sedang di jalan. Dan akan ada pohon lain juga? Siap, karena juga sore ini kebetulan ada 2 kejadian di lokasi yang berdekatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas PRKP Kota Palembang mengerahkan kendaraan khusus dan mesin potong mengevakuasi pohon tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Diterpa hujan dan angin kencang, sebuah pohon mahoni yang berada di Jalan Kemang Utara, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, tumbang. Insiden pohon tumbang ini juga terjadi di Jalan Ampera Raya Pasar Minggu dan membuat para pengendara harus mencari jalur alternatif lain. Hujan deras disertai angin kencang yang menerpa sebagian wilayah di Jakarta pada Sabtu siang membuat pohon kapuk setinggi 15 meter di Jalan Ampera Raya Pasar Minggu, Jakarta tumbang. Pohon ini juga menimpa sejumlah tiang kabel listrik hingga nyaris roboh. PPSU dan juga perhutani yang berada di lokasi langsung memotong batang pohon hingga menurunkan alat berat. Tidak ada korban luka maupun jiwa atas peristiwa ini, namun ruas jalan dari arah Kemang Raya menuju Pejaten maupun Ampera sempat tidak bisa dilalui. Sementara itu, anak pohon mahoni setinggi kurang lebih 7 meter tumbang di Jalan Kemang Utara, Mampang Perapatan, Jakarta pada Sabtu sore. Pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah Jakarta sejak siang hari. Tidak hanya menutup ruas jalan, kabel listrik yang berada di sekitar lokasi juga turut tertimpa hingga menjuntai. Tadi kejadiannya pas hujan besar, itu angin, jadi mungkin tumbang. Ini bukan di sini aja, di sebagian di sana juga ada tumbang sedikit, tapi lebih gede di sini. Bukannya kita nggak mau geser biar lalu lintas lancar, tapi kabel ini masih aktif, jadi masih gelantungan pohon. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sedangkan para pengguna jalan yang ingin melintas dari arah Kemang Utara A menuju Kemang Raya harus mencari rute lain. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Hujan yang mengguyur Tangerang Selatan sejak Sabtu siang membuat ratusan rumah warga terendam banjir hingga setinggi 40 cm. Peristiwa ini juga membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok karena nekat menerobos banjir. Diketahui buruknya sistem drainase menjadi salah satu penyebab perumahan Bukit Pamulang Indah menjadi langganan banjir. Sementara itu, data dari BPBD Tangerang Selatan mencatat akibat hujan dari siang hingga Sabtu sore tadi terdapat 4 perumahan warga yang terendam banjir. Pemirsa, fenomena menarik terjadi di pantai Carita Pandeglang, Banten, di mana ribuan ikan meloncat ke daratan dan menjadi rebutan warga. Perilaku ikan yang tidak biasa ini dikaitkan dengan perubahan iklim.
ngampar kah? Sebuah fenomena langka terjadi di Pantai Carita Pandeglang, Banten Sabtu sore, di mana ribuan ikan tampak meloncat-loncat ke daratan. Warga pun tampak semangat memungut ikan-ikan yang mereka sebut jenis ikan cireng ini. Dulu pernah, tapi nggak begini. Mestinya payu gitu, Pak. Tapi cepat hilang kadang-kadang. Ini kan baru datang ikan itu. Pak, tapi nggak ada rasa khawatir apa-apa ya terkait dengan ini ya? Dulu juga nggak ada, Pak. Emang ini mah kelebihan ikannya ya, Pak ya? Ya, terlalu banyak datangnya dia. Banyak yang mengaitkan fenomena ini dengan kemungkinan perubahan cuaca atau tanda peringatan akan bencana alam. Sementara BMKG dan Dinas Perikanan setempat hingga kini belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab pasti fenomena ini. Namun kejadian serupa pernah terjadi di beberapa tempat lain dan sering dikaitkan dengan adanya pengaruh suhu air atau perubahan iklim yang mempengaruhi perilaku ikan. Di sisi lain, masyarakat di sekitar Pantai Carita diimbau untuk tetap tenang namun waspada sembari menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang terkait fenomena tidak biasa ini. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Belasan ekor kucing dievakuasi pecinta binatang dari sebuah kios di Magelang, Jawa Tengah. Evakuasi dilakukan karena kucing diduga tak dirawat pemiliknya. Aktivis dari Jakarta Animal Aid Network mendatangi sebuah kios yang dijadikan tempat tinggal di Kampung Kluyon, Magelang, Jawa Tengah. Di tempat ini, para relawan menemukan belasan kucing yang diduga tidak mendapat perawatan yang layak. Kondisi mereka beberapa di antaranya lemas dan juga ada yang sakit. Setelah dievakuasi, belasan kucing ini dibawa ke klinik hewan. Pemilik kucing mengaku tinggal bersama 17 kucing karena senang, namun apa daya ia tak punya biaya. Ibu ini sampai diusir dari pemukiman rumah sana dikarenakan mengakibatkan satu rumah menimbulkan bau busuk dan kucing-kucing di sana ternyata banyak sekali jumlahnya sehingga Pak RT mengendaki rumahnya untuk dibuka. Kini 17 kucing tersebut mulai membaik setelah dirawat para aktivis Animal Aid Network. Para aktivis berharap warga agar tidak memaksakan diri jika tidak mampu merawat hewan peliharaan agar tidak membuat mereka menderita. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan keduanya jeda sehari setelah sebelumnya RK bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berlangsung di rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan keduanya, RK mengaku mendapatkan nasihat dari Jokowi. Jokowi juga mengapresiasi strategi yang disiapkan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 ini untuk mendorong Jakarta menjadi kota global. Tak lupa, RK membawa oleh-oleh kue lapis dari Bogor untuk Jokowi. Saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Per hari ini juga masih kurator IKN, bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga, untuk membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Pertama, Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua, tadi juga diskusi mengenai
perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta, saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Sudah. Sebelum bertemu dengan Jokowi, Ridwan Kamil juga sempat makan malam dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Sejumlah hal dibahas selama santap malam, diantaranya terkait pengembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam pertemuan ini, RK mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai presiden. Tak lupa, Presiden Prabowo memberi semangat RK untuk terus berjuang dalam bertugas. Sementara lawannya pemirsa paslon Pramono Anung dan Rano Karno bertemu istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dalam kunjungannya, istri Gus Dur, Sinta Nuria, menyampaikan dukungannya untuk pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Pertemuan antara calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano dengan istri Gus Dur, Sinta Nuria, digelar di pondok pesantren di daerah Ciganjur, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan ini, Sinta berpesan bahwa agar keduanya menjadi pemimpin yang adil. Sinta pun mendoakan keduanya untuk bisa memimpin Jakarta dengan lebih baik. Pertemuan berlangsung hangat, terutama saat Pramono Anung mencium tangan Sinta Nuria. Tidak hanya Sinta, pasangan Pramono Rano juga disambut oleh anak Gus Dur, yaitu Yeni Wahid. Tetapi yang paling penting adalah doanya beliau. Karena doa beliau itu luar biasa. Dalam hidup saya, yang saya cium tangannya itu 3 orang, salah satunya pun Cinta. Yang lain saya nggak pernah cium. Jadi kalau tahu bahwa yang saya cium tangannya itu dalam hidup saya ada 3 orang, salah satunya beliau. Karena artinya apa? Saya memang memberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepada Bu Sinta dan keluarga, dan saya terima kasih sama Mbak Yeni hari ini difasilitasi untuk bisa sowan rawuh ke Bu Sinta ditemani oleh Kiai. Mudah-mudahan ya apa yang menjadi keyakinan saya, kepercayaan saya merasa mantep kalau yang memimpin ini beliau berdua. Saya mohon kepada beliau berdua agar perempuan itu dimuliakan semuanya-mulia. Pemirsa, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar nomor urut 1 Munafri Arifuddin Aliyah Mustika Ilham berkomitmen menghadirkan program-program pilihan bagi warga kota Makassar. Sektor pendidikan dan olahraga menjadi prioritas pasangan calon yang diusung Partai Perindo ini jika terpilih di pemilihan wali kota Makassar 2024 mendatang. Memajukan kota Makassar menjadi janji paslon wali kota dan wakil wali kota Makassar Munafri Arifuddin Aliyah Mustika Ilham saat kampanye di Jalan Adipura 1, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meningkatkan sektor pendidikan serta mendukung perkembangan dunia olahraga di Makassar menjadi komitmen pasangan Munafri dan Aliyah jika terpilih pada Pilwalkot Makassar 2024 mendatang. Pasangan calon nomor urut 1 yang diusung Partai Perindo ini akan memberikan kemudahan bagi para pemain PSM dalam berlatih dengan membangun stadion bertaraf internasional. Memberikan hadiah spesial kepada pencinta sepak bola dan juga para atletik ya. Kami akan membangun stadion yang bertaraf internasional. Ini yang merupakan menjadi kerinduan masyarakat Kota Makassar, khususnya pencinta PSM. Survei yang ada dan basis real masyarakat, kita yakin bahwa pasangan mulia ini akan memenangkan 27 November. Kita berharap khususnya di Karius Utara ini insya Allah akan mencapai dengan 70% dengan kemenangan mulia, dan ini bagian dari apa yang dilakukan oleh Partai Perindo. Seluruh pengurus dan kader partai yang dipimpin Ketua Umum Inzila Tanusudibyo ini berkomitmen akan terus berjuang memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pilkada serentak 2024. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Bin iNews melaporkan. Solidaritas nasional resmi dideklarasikan. Peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Prabowo setelah pembekalan Kabinet Merah Putih. Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional digelar di Indonesia Arena, Jakarta pada Sabtu siang, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir langsung bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet Merah Putih juga hadir dalam deklarasi ini. Gerakan ini diketuai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Presiden Prabowo menjabat Ketua Dewan Pembina GSN.
Peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Prabowo setelah pembekalan Kabinet Merah Putih. Pemirsa, pada pidatonya saat deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena Sabtu sore, Presiden Prabowo Subianto menekankan jangan banyak omon-omon. Sekarang saatnya aksi. Ia juga meminta kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar mengurangi kegiatan seminar, studi banding, atau kunjungan ke luar negeri. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi, aksi, aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh. Jadi kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi apa itu, kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa gitu loh. Kalian sudah tahu masalahnya. Nggak usah terlalu banyak studi gitu loh. Ini gampang diucapkan tapi ujungnya sulit dilaksanakan, apalagi oleh ketua-ketua partai. Betul? Karena saya juga mengalami. Berapa tahun yang lalu sebagai ketua umum Gerindra, saya keluarkan kebijakan kurangi jalan-jalan ke luar negeri. Tahu-tahu datang perwakilan dari beberapa kabupaten. Pemirsa, ada momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato dalam deklarasi GSN. Publik bersorak-sorai saat ia menyebut nama mantan istrinya, Siti Hediati Haryadi, yang dikenal dengan nama Titik Soeharto. Ibu Siti Hediati Haryadi. Kok tepuk tangannya paling keras nih, heran gue. Maksudnya apa ini? Presiden Prabowo Subianto mengabsen Kabinet Merah Putih di acara deklarasi GSN. Prabowo menunjukkan gestur tangan mencatat nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang ternyata tidak hadir saat dipanggil. Nandito Aryo Tejo. Ya, pemirsa, usai berpidato, Presiden Prabowo Subianto meminta sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih untuk bernyanyi dan berjoget bersama di atas panggung. Presiden Prabowo juga ikut membaur bernyanyi dan berjoget bersama.
Cakep. Bila ada umurku panjang, Cakep. boleh kita berjumpa lagi. Pemirsa, MNC Next Gen Leaders resmi digelar di Jakarta Concert Hall Ainus Tower, Jakarta Pusat. Ya, acara tersebut bertujuan untuk memotivasi para Gen Z di lingkungan MNC Group untuk bisa terus berkarya dan menghadapi beragam tantangan di era digital. Bertajuk Berkarya Bersama untuk Bangsa, MNC Group menggelar MNC Next Gen Leaders di Jakarta Concert Hall Ainus Tower, Jakarta Pusat. Disambut antusias ribuan peserta yang merupakan karyawan MNC Group, acara ini diharapkan dapat memotivasi dan memberikan pengalaman khususnya bagi para Gen Z untuk terus berkarya di era digital, serta menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, yang menekankan pentingnya jiwa kepemimpinan sebagai pondasi yang kuat untuk membentuk karakter yang solid. Leadership bisa dipelajari, technical skill bisa dipelajari, but untuk mau belajar, make sure your soft skill is strong. Kalau your soft skill strong, apapun kalian bisa pelajari. Leadership, fighting spirit, technical knowledge, semua bisa belajar. Acara ini menghadirkan narasumber inspiratif yaitu Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo dan pengusaha sekaligus konten kreator Raymond Chin yang mendiskusikan bagaimana Gen Z harus memiliki semangat juang serta mengembangkan potensinya melalui ide dan inovasi yang kreatif. Saya melihat ini adalah suatu peluang di mana 1.500 generasi Z yang ada di MNC ini bisa kita mulai nurture ke depannya. Karena mereka adalah pemimpin di masa yang akan datang. Buat kalian yang Gen Z, kalian cuma mau satu hal, kalian pengen didengarkan. Gua salah satu bisnis yang let go karyawan Gen Z. Tapi the fact bahwa MNC bikin program segede ini untuk melatih kalian sebagai Gen Z, itu menurut gua harus acung jempol. Sebagai bentuk komitmen dalam membangun bangsa, MNC Group akan kembali menggelar agenda serupa dengan menghadirkan pembicara profesional untuk meningkatkan soft skill serta wawasan bagi generasi Z. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio Ainus melaporkan. Trofi ASEAN Cup atau yang sebelumnya dikenal dengan Piala AFF dipamerkan di pusat perbelanjaan di Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menjadi salah satu bintang tamu dalam tur trofi ini. Trofi ASEAN Cup atau yang sebelumnya dikenal dengan Piala AFF dipamerkan di pusat perbelanjaan di kawasan Sudirman, Jakarta pada Sabtu siang. Pelatih Timnas Shin Tae-yong menjadi salah satu bintang tamu dalam tur trofi ini. Selain Shin Tae-yong, mantan bek Timnas Indonesia Ryuji Utomo juga hadir dalam acara ini. Adapun ASEAN Cup 2024 akan bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam tur trofi ini, pelatih Timnas Shin Tae-yong menyampaikan bahwa ia akan menurunkan Timnas U22 yang berisikan pemain Liga 1 di ajang ini. Ia juga menyebut telah merancang konsep persiapan timnas dengan menggelar pemusatan latihan di Bali. 일단 우리 팀은 22세 이하가 나가기 때문에 좀 경쟁에서 좀 떨어질 수도 있지만 그래도 우리 선수들한테 마지막까지 최선을 다할 수 있는 그런 분위기를 만들어서 그래도 끝까지 올라가고 싶은 게 내 솔직한 마음이고 우리는 상당히 많이 실력이 향상됐기 때문에 좋은 결과도 가져올 수 있다 나는 이렇게 생각하고 있더라고요. 지금 개인적으로 우리 팀 스케줄은 11월 26일 날 발리로 가서 한 열흘 정도 전지훈련을 하고 미얀마 경기를 가려고 생각하고 있다. Tur trofi ASEAN Cup atau yang sebelumnya dikenal dengan Piala AFF ini sejatinya sudah berlangsung di beberapa kota di Asia Tenggara. Tur trofi akan berakhir di Manila, Filipina pada 9 November mendatang. Dari Jakarta, Syareza Zanski, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, sejumlah artis meramaikan pertandingan basket 3 lawan 3 yang uniknya digelar di dalam pusat perbelanjaan di Jakarta. Selebritas ternama seperti Augie Fantinus dan Maria Selena ikut serta dalam pertandingan ini. Jika biasanya pertandingan basket diadakan di luar ruangan, kali ini ada turnamen basket yang digelar di dalam gedung, tepatnya di pusat perbelanjaan di Jakarta. Sejumlah artis meramaikan pertandingan basket 3 lawan 3 ini. Mereka adalah Augie Fantinus, Maria Selena, dan Richard Insane yang tergabung dalam tim bernama Happy Ballers.
Kompak mengenakan jersey bernuansa biru kuning, ketiganya langsung bersemangat bermain basket bersama komunitas basket lainnya. Pengunjung yang menyaksikan juga diajak ikut bermain bersama. Acara ini mendapat apresiasi karena bisa menjadi wadah bagi para pecinta basket untuk mengasah kemampuan mereka. Kalau gue gini, semakin banyak turnamen-turnamen 5-on-5, 3x3 diadakan oleh siapapun, kita selalu happy. Karena gue lihat juga ada beberapa teman-teman dari Perbasi yang hadir di sini mensupport. Kalau dari kami, ya kami ini kan bukan atlet, tapi kami cinta basket. Kita menggabungkan olahraga dengan entertainment. Semoga bisa terhibur, malah semakin banyak anak-anak atau orang tua ngajak anaknya untuk bisa olahraga termasuk basket. Gitu aja. Pertandingan ini sendiri merupakan rangkaian turnamen basket yang diikuti pelajar dan juga masyarakat umum dari berbagai wilayah di Indonesia. Untuk peserta yang 3-on-3 kali ini, itu ada sekitar diikuti 81 tim. Di mana tim-timnya itu terdiri dari kategori pelajar, kuliah, para mahasiswa, dan juga dari umum. Nah, untuk pesertanya sendiri ternyata juga lumayan antusiasnya, di mana pesertanya bukan cuma dari Jakarta ternyata, tapi juga ada yang dari Bali, dari Bandung, dan bahkan dari Manado. Melalui event olahraga ini diharapkan mampu meregenerasi pebasket muda serta menumbuhkan jiwa sportivitas sejak dini melalui olahraga. Dari Jakarta, Muharlin, Dipo Andi Muharom, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, pijat kretek saat ini telah menjadi favorit masyarakat. Pijat kretek ini dengan metode baru terfokus pada tulang untuk postur tubuh dan juga kesehatan. Tren pijat kretek-kretek semakin digandrungi banyak masyarakat. Cairo Studio merupakan tempat pijat kretek yang menawarkan treatment bone setting dan body conditioning dengan metode baru yang terfokus untuk kesehatan otot maupun pernafasan, tentunya fokus pada tulang. Itu kita menggunakan metode bone setting ya, atau yang pada umumnya orang dengar itu kretek-kretek ya, atau chiropraktik. Nah, sedangkan kita kombinasikan dengan body conditioning, metode baru yang berfokus pada kesehatan otot maupun pernafasan. Ini rasanya beda dengan yang awal tadi kan, badan saya tadi berasa kaku-kaku, kalau sekarang berasa enak memang, beda sih memang. Udah berapa kali pijat? Ini first time. Jadi tahu Cairo Studio itu dari dari sosial media, betul Mbak. Selanjutnya, untuk pijat kretek di Cairo Studio ini langsung ditangani oleh Shifu atau tenaga profesional. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Jamie Jazin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tertarik dengan kuliner dari negara Polandia? Jika iya, kini Anda bisa menemukannya di Poland Festival 2024 yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Ya, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ini adalah kuliner super lezat asal negara Polandia yang bernama pierogi. Makanan mirip dimsum ini berisi daging, jamur, dan kentang yang akan berpadu sempurna di dalam mulut Anda. Ya, Poland Festival 2024 digelar untuk memperkenalkan budaya Polandia ke masyarakat Indonesia melalui produk makanan dan minuman. Acara ini juga menawarkan wawasan tentang kekayaan budaya dan industri Polandia yang canggih. Kita sangat senang karena hubungan bisnis antara Polandia dan Indonesia berkembang terus. Ini kita lagi ada edisi kelima untuk Poland Festival. Kita juga dengar masukan dari Indonesia, dari pemerintahnya, dari pengusahanya. Dan tahun ini kita juga berkembang untuk sektor gaming yang sangat-sangat berpotensi di Indonesia dan sektor educational technology. Produk makanan dan minuman asal Polandia juga tersedia di semua supermarket hoki. Di antaranya Hoki Pakuwon, Hoki Darmo, Hoki Mer,
dan Hoki Graha Family serta Hoki Citraland Surabaya. In next year, Poland will celebrate 70 years of diplomatic relations between Poland and Indonesia, and also the first half of the year, Poland takes the presidency of the European Union. So this is a very interesting and a big time for Poland and Indonesia. We expect few delegation high level as well, and a lot of business, both on trade and investment engagement in next year. Kita mengharapkan bisa perdagangan antara Indonesia dengan Polandia ini bisa lebih maju, Pak. Apalagi dengan adanya presiden yang baru ini, moga-moga ada policy-policy yang bisa menguntungkan kedua pihak. Selain di Surabaya, Festival Polandia 2024 juga berlangsung di Bali, Jakarta, Bandung, dan Medan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Gerakan Solidaritas Nasional resmi dideklarasikan. Peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Prabowo setelah pembekalan Kabinet Merah Putih. Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional digelar di Indonesia Arena Jakarta pada Sabtu siang, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir langsung bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kabinet Merah Putih juga hadir dalam deklarasi ini. Gerakan ini diketuai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Presiden Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina GSN. Peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Prabowo setelah pembekalan Kabinet Merah Putih. Pemirsa, pada pidatonya saat deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena Sabtu sore kemarin, Presiden Prabowo Subianto menekankan jangan banyak omon-omon, sekarang saatnya beraksi. Ia juga meminta kepada jajaran Kabinet Merah Putih agar mengurangi kegiatan seminar, studi banding, ataupun kunjungan ke luar negeri. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi, aksi, aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh. Jadi kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi apa itu, kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa gitu loh. Kalian sudah tahu masalahnya. Nggak usah terlalu banyak studi gitu loh. Ini gampang diucapkan tapi ujungnya sulit dilaksanakan, apalagi oleh ketua-ketua partai. Betul? Karena saya juga mengalami. Berapa tahun yang lalu sebagai ketua umum Gerindra, saya keluarkan kebijakan kurangi jalan-jalan ke luar negeri. Tahu-tahu datang perwakilan dari beberapa kabupaten. Pemirsa, ada momen menarik saat Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato dalam deklarasi GSN. Publik bersorak-sorai saat ia menyebut nama mantan istrinya Siti Hediati Haryadi yang dikenal dengan nama Titi Soeharto. Ibu Siti Hediati Haryadi. Kok tepuk tangannya paling keras nih, heran nih. Maksudnya apa ini?
Presiden Prabowo Subianto mengabsen Kabinet Merah Putih di acara deklarasi GSN. Prabowo menunjukkan gestur tangan mencatat nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang ternyata tidak hadir saat dipanggil. Nandito Aryo Tejo. Pemirsa, menikmati kopi kini tidak perlu khawatir terganggu masalah lambung. Dengan pola yang benar, meminum kopi memiliki banyak manfaat. Proma berkolaborasi dengan Mikhail Jasin, barista internasional, memberikan solusi bagi para penikmat kopi yang memiliki gangguan lambung. Kolaborasi ini merupakan langkah awal dalam mengedukasi masyarakat tentang perilaku konsumsi baru, yaitu meminum Proma herbal sebelum minum kopi. Lama sebenarnya, tapi mungkin baru dikenalin lagi ya dalam Proma herbal gitu ya. Makanya si tagline-nya adalah Proma herbal dulu, ngopi no worry, karena ini kita mau sandingkan supaya tetap bisa ada enjoyment ngopi tapi secara lebih aman untuk di perut. Peningkatan produksi asam lambung dipicu oleh kopi yang bersifat asam. Kondisi ini dapat memicu MAH dan GERD jika dibiarkan lebih lanjut. Kalau herbal memang kandungannya beda ya, dari kandungan bahan alami. Terus kita juga punya Proma lain, ada Proma tablet, Proma cair, gitu, Proma double action, itu non herbal. Proma herbal memiliki kandungan 8 bahan herbal alami seperti madu, kunyit, akar manis, dan lainnya. Dan ini bisa menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan lambungnya di aktivitas sehari-hari. Asam lambungnya tidak merusak langsung ke dinding lambungnya, seperti itu. Intinya sih dilapisi dulu aja. Kalaupun misalnya mau dilapisi dengan Proma herbal, sah-sah aja gitu ya. Jadi dilapisi dulu dengan Proma herbal, baru masuk kopinya dikonsumsi, seperti itu. Kolaborasi ini dapat menjadi inspirasi bagi penikmat kopi di Indonesia untuk tetap menjaga kesehatan lambung tanpa harus melepaskan kebiasaan mengkonsumsi kopi. Dari Tangerang, Banten, Naura Syafikah, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, High End berkolaborasi dengan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort menggelar event High End Look Strip di The Jewel Box Nusa Dua Bali. Ajang ini menghadirkan peragaan busana, trunk show dari desainer Pulau Dewata dengan tema Sunset yang dipadukan dengan keindahan alam Bali. Berlokasi di Nusa Dua, Bali, High End kembali hadir dengan gelaran mewah bersama Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. High End Look Strip hadirkan berbagai aktivitas menarik bagi member eksklusif High End yang memadukan relaksasi serta kemewahan. Kesempatan Look Strip dengan High End Magazine ini saya pergunakan sebaik-baiknya untuk menjadi kesempatan saya untuk relax dan bisa recharge my energy supaya saya kembali ke Jakarta bisa dengan suasana hati yang tentunya lebih produktif dan lebih semangat lagi. Peragaan busana trunk show karya Arturo Ego di The Jewel Box Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort juga menjadi pengalaman tersendiri bagi para peserta. Desainer Pulau Dewata ini menampilkan koleksi terbaru outer dan celana dengan tema flora dan fauna Bali. Inspirasi utama di koleksi kali ini saya karena memang base-nya di Bali, mengangkat sunset dan flora dan fauna Bali. Karena banyak banget yang bisa diangkat dengan flora dan fauna Indonesia, apalagi dengan saya base di Bali, hampir rata-rata banyak sunset yang indah sekali, banyak tanaman flora, bunga-bunga yang cakep-cakep seperti itu. Selain menginap di resort mewah bintang 5 bernuansa taman tropis, para peserta juga disuguhi gelaran fashion, kesehatan, sesi foto, serta pengalaman minum teh sore di sepanjang pantai Nusa Dua Bali. Kesempatan istimewa banget untuk kerjasama dengan High End dan juga desainer muda Arturo, dan kita berkolaborasi. Jadi memang kita mengundang beberapa KOL yang ada di Indonesia, dan event ini tentunya sangat menguntungkan ke semua belah pihak karena ini dapat mempromot semuanya dari semua brand. High End Look Strip menjadi ajang sosialita untuk memperluas jaringan serta wadah dalam menjalin kerjasama antar stakeholders. Dari Nusa Dua Badung, Bali, Agus Sugiana, iNews melaporkan.
Pemirsa, 3.000 warga hadir memeriahkan festival budaya yang digelar di Kota Tangerang, Banten. Ya, berbagai atraksi seperti reok Ponorogo, barongsai, serta kereta kencana hadir memeriahkan acara. Kirap Kereta Kencana membuka rangkaian festival budaya yang digelar pemerintah Kota Tangerang. Berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia turut memeriahkan kirap budaya kali ini. Mulai dari gamelan Bali, kesenian barongsai, hingga reok Ponorogo. Atik, peserta kirap budaya mengaku senang dengan adanya festival budaya ini. Hal ini karena acara ini bisa menjadi ajang edukasi bagi anak-anak tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Kalau buat anak-anak menjadi pembelajaran. Terus buat kita juga yang pegawai kadang-kala ada kalanya masih belum terlalu paham dari bubble seperti apa sih. Tapi kan dengan adanya kita berkumpul bersama di sini ada kirap, jadi lebih memahami aneka budaya di Indonesia. Sementara itu, Nurdin, penjabat Wali Kota Tangerang, berharap masyarakat luar semakin mengenal budaya Kota Tangerang, sekaligus melestarikan semua budaya yang ada di Indonesia. Kita akan terus mendorong supaya pengembangan budaya berbasis komunitas ini bisa terus dilakukan lewat sanggar-sanggar yang ada di Kota Tangerang. Masing-masing pelaku budaya, penggiat budaya kita akan mendorong terus, dan saat ini kita memberi ruang yang sebesar-besarnya bagi pelaku budaya, bagi penggiat budaya untuk bisa menampilkan, bisa tampil di Kota Tangerang sebagai bagian dari kekayaan khasanah budaya Kota Tangerang. Sebagai bentuk pelestarian budaya nasional, festival budaya ini nantinya akan menjadi agenda rutin pemerintah Kota Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.